tentang pengalaman nyembelih hewan kurban. Pertanyaan pertama saya yaitu, sudah berapa kali nyembelih hewan kurban? Saya menyembelih hewan kurban sekitar 8 kali. Pertanyaan kedua saya yaitu, jika sudah lebih dari 3 hari itu Idul Adha berlalu, apakah tetap boleh berkurban? Untuk Idul Adha itu ada batasnya antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi bila melewati hari itu maka tidak sah memotong hewan kurbannya. 3 hari antara tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu disebut hari tasyrik. Oke. Ketiga, tata cara menyembelih hewan kurban seperti apa? Untuk tata cara menyembelih hewan kurban, biasanya sapi itu ditenangkan dulu, kemudian dibaringkan menghadap kiblat, kepalanya di sebelah kiri. Setelah sapi itu tenang, mata sapi ditutup dengan daun pisang, kemudian disiapkan pisau yang tajam untuk memotong saluran makanan dan saluran pernapasan sapi. Kemudian sapi didiamkan sampai sapi benar-benar mati, baru kemudian dikuliti dan dipotong-potong. Oke. Yang keempat itu, apakah ada bacaan saat menyembelih hewan kurban? Biasanya membaca yang wajib ada, Bismillahirrahmanirrahim. 5. Apakah boleh hewan kurban yang cacat disembelih? Untuk hewan kurban itu harus hewan kurban yang sehat, tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, telinganya sempurna, tidak boleh yang misalnya telinganya cacat satu, itu tidak boleh, dan cukup umur. Biasanya umur sapi untuk hewan kurban itu sekitar 2 tahun. 6. Kalau orang kaya, apa boleh dibagikan daging kurban kepadanya? Boleh. Untuk daging kurban itu boleh dinikmati siapa saja termasuk orang kaya. 7. Apakah non muslim juga kebagian daging kurban? Biasanya non muslim pun dikasih daging kurban, untuk salah satunya untuk memperlihatkan syariat bahwa Islam itu bersahabat kepada siapa saja termasuk orang non muslim. Mereka juga bergembira menikmati hewan kurban. 8. Kalau menyembelih, ada teknik tertentu enggak? Sebenarnya tidak ada teknik tertentu, tapi yaitu syarat-syaratnya kita harus memiliki pisau yang benar-benar tajam. Kemudian pisau itu tidak boleh di waktu mengasah pisau atau menajamkan pisau itu tidak boleh langsung berada di depan hewan, sehingga itu akan membuat hewan itu takut. Makanya biasanya pisau itu sudah ditajamkan dari rumah. Kemudian untuk diperlukan menenangkan dulu sapi itu. Setelah dirokokkan ditenangkan dulu, baru dilaksanakan pemotongan hewan kurban dengan memotong saluran pernapasan dan saluran makanan. Kemudian sapinya ditenangkan, dibiarkan sehingga darahnya keluar dan benar-benar mati, lalu sapi itu sudah bisa mulai dikuliti dan dipotong-potong. Kalau menyembang hewan kurban, contohnya sapi, minimal beratnya berapa? Biasanya itu sekitar umur usia 2 tahun sapinya itu beratnya sekitar 250 sampai 300 kg. Semakin berat sapi maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati daging sapi tersebut. Selain pakai kupon, biasanya bagaimana cara membagikannya? Biasanya selain pakai kupon, kita bisa mengantar ke rumah-rumah orang-orang yang berhak menerima, misalnya fakir miskin yang sudah kita data, kemudian daging-daging itu sudah kita bungkus dan kita antar ke rumah-rumah. Ada juga yang biasanya pakai antrian orang itu sudah berbaris antri, kemudian langsung dikasihkan daging sapinya. Cuma cara yang kedua ini kadang-kadang kita bisa
kebanyakan yang datang, sedangkan hewannya tidak cukup, sehingga biasanya lebih aman itu kita pakai kupon. Dengan kupon kita bisa memperkirakan yang datang berapa sesuai kupon yang ada di kita, dan daging yang kita siapkan pun sesuai dengan jumlah kupon tersebut, sehingga tidak ada yang datang belakangan yang tidak membawa kupon dan tidak kebagian. Apa saja syarat hewan yang sah untuk dijadikan kurban? Untuk sapi biasanya atau kambing itu dengan usia 2 tahun untuk sapi, dan kambing itu 1 tahun, kondisinya sehat, tidak cacat, dan tidak pincang dan sebagainya. Pokoknya sempurna lah kondisinya. Apa perbedaan antara kurban dan akikah? Kurban itu waktunya yang pertama berbeda. Kalau kurban itu khusus di Idul Adha, sedangkan akikah itu biasanya bebas. Kapan waktunya, bila ada yang ingin memberi nama anaknya lahir, maka akikah itu dilaksanakan. Dan juga untuk kurban, hewan dagingnya itu boleh dimakan siapa saja. Sedangkan akikah harus dimasak dulu, baru dikurasikan. Apa perbedaan antara kurban sunnah dan kurban nazar? Kalau kurban sunnah itu kurban yang dilakukan akan mendapatkan pahala, artinya tidak wajib. Sedangkan kurban nazar itu kurban wajib, karena dia berjanji, misalnya dia mendapatkan sesuatu, dia akan membayar nazar untuk kurban, maka kurban itu menjadi kurban wajib yang harus dia bayar. Siapa yang berhak menjadi panitia kurban di lingkungan masyarakat? Untuk panitia kurban, biasanya orangnya harus jujur dan amanah. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari pengurus masjid, musola ataupun masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, minimal harus memahami fikih kurban. Apakah niat kurban harus diucapkan dengan lisan atau cukup di hati saja? Sebenarnya niat kurban itu cukup di hati saja, tapi untuk lebih mantapnya dibaca dengan lisan pun tidak apa-apa. Apa hikmat atau manfaat dari ibadah kurban? Ibadah kurban itu yang pertama kita meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai awal mula terjadinya peristiwa kurban. Dan kemudian yang kedua, kita mempererat ukhuwah Islamnya dan ukhuwah watonnya atau kebangsaan, karena di situ kita juga membagikan untuk orang-orang non-muslim. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah boleh menggunakan alat bantu modern seperti mesin potong hewan untuk kurban? Boleh, karena dengan asal alat modern tersebut sesuai syariah. Misalnya memotong sebelum menghidupkan alat tersebut kita membacanya. Kemudian sapinya pun diletakkan di tempat menghadap kiblat dan dibiarkan dengan tenang dulu. Dan sapinya sebelum dituruti harus dipastikan sudah mati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.